Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mayila Salsabila, Prodi PAI semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang belajar dalam teori kognitif. Secara bahasa, kognitif berasal dari bahasa Latin yaitu cogiter yang artinya berpikir. Sedangkan menurut istilah, kognitif yaitu salah satu teori belajar yang tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi dan pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan, dan perubahan tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh proses belajar berpikir internal yang terjadi selama proses belajar. Jadi kalau kita ingat teori sebelumnya seperti modeling, teori belajar behavioristik, teori belajar humanistik, dan sekarang kognitif. Dulu pada awal pertemuan kita sudah membahas tentang apa sih belajar itu. Belajar adalah perubahan perilaku yang relatif permanen karena suatu faktor pengalaman. Pada teori kognitif ini, perubahan perilaku bisa saja terjadi karena ketika yang disentuh adalah ranah kognitifnya. Pada teori modeling, kita mempunyai perilaku baru, terjadi proses belajar, atau terjadi proses perubahan perilaku, itu semua karena kita mencontoh. Ada orang yang melakukan seperti itu, kita mencontoh seperti itu. Pada teori behavioristik, perubahan perilaku juga bisa terjadi karena sebuah pembiasaan, contoh, dan lain-lain. Jadi, pada teori kognitif ini, menurut tokoh para ahli kognitif perubahan perilaku bisa terjadi karena yang disentuh adalah ranah kognitifnya. Jadi harus ada penjelasan yang masuk ke otak kita. Kognitif adalah penjelasan atau semua ranah intelektual. Misalnya, kita disuruh menginginkan seseorang untuk melakukan perubahan. Itu tidak bisa kalau hanya dicontohkan, hanya diberi sebuah pembiasaan. Itu semua harus ada penjelasan yang masuk ke otak kita, otak menerima, dan terjadilah perubahan perilaku. Seperti contoh dulu, ada tulisan begini: wajib memakai masker, selalu cuci tangan, jaga jarak minimal 1 meter. Itu tidak bisa kalau hanya dicontohkan, kalau hanya diiklankan atau ditulis di banner, kemudian ditaruh di pinggir-pinggir jalan. Itu kalau menurut teori kognitif itu masih kurang efektif. Karena teori kognitif itu harus ada penjelasan yang sangat detail yang masuk ke otak kita. Terus bagaimana caranya? Karena kalau kita tidak memakai masker, tidak cuci tangan, tidak melakukan jaga jarak minimal 1 meter, nanti kita bisa terkena atau tertular virus corona. Lah saya loh sehat. Iya, kamu sehat. Daya tahan tubuh kamu kuat. Jadi ada virus yang masuk ke tubuh kamu tidak mengalami reaksi apapun. Tapi kan kita tidak tahu orang yang ada di sebelah kita, orang yang kita ajak bicara, orang yang kita ajak salaman, itu juga mempunyai imunitas yang kuat seperti kita. Maka dari itu, kita harus mematuhi semua protokol kesehatan agar kita semua terhindar atau tidak terkena virus corona. Jadi, teori kognitif itu yang disentuh adalah ranah kognitifnya, tidak boleh tidak. Selanjutnya yaitu prinsip belajar kognitif. Yang pertama, pembelajar aktif dalam upaya untuk memahami pengalaman. Belajar membangun pemahaman daripada catatan. Belajar adalah perubahan dalam struktur mental seseorang. Pemahaman bahwa pelajar mengembangkan tergantung pada apa yang mereka ketahui. Selanjutnya yaitu kelebihan teori kognitif. Yang pertama,
menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. Yang kedua, membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Yang ketiga, dapat meningkatkan motivasi. Yang keempat, dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah. Yang kelima, dapat membantu guru untuk mengenal siswa secara individu. Selanjutnya yaitu kelemahan teori kognitif. Yang pertama, teori ini dianggap sulit untuk dipraktekkan secara murni karena seringkali merasa bingung untuk memahami unsur-unsur kognitif menjadi bagian-bagian yang lebih jelas. Yang kedua, teori ini tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan. Yang ketiga, teori ini sulit untuk dipraktekkan khususnya di tingkat lanjut. Jadi kesimpulan dari belajar dalam teori kognitif ini, belajar perubahan perilaku bisa berubah atau mengalami perubahan jika yang disentuh adalah ranah kognitifnya. Tidak boleh tidak. Dan harus ada penjelasan yang sangat detail yang masuk ke otak kita, otak menerima, barulah terjadilah perubahan. Itu saja dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.